Yang belakang ini loh, ada pertanyaan dari netizen mengenai alur data di single chipset atau PCH itu yang kan sepertinya yang belum menjelaskan secara khusus ya. Oh iya Jadi iya ada yang iya. bingung ini. Ya, saya juga lupa ya. Iya. Tapi sebetulnya logikanya sama aja kok itu. Logikanya kayak pada sistem chipset konvensional ya dan lain-lainnya. Cuma nanti kan integrated memory controller IMC, memory controllernya itu Iya, iya. kan sudah disatukan di prosesornya. Juga grafik controllernya kan juga sudah di situ ya. Tapi kalau alur datanya itu sama saja sebetulnya. Tapi mungkin memang itu membingungkan ya kalau Iya. kalian. Jadi kita gunakan aja logika begitu. Iya. Ya. Kalau informasi mengenai ini memang saya belum pernah mendapatkan secara khusus ya. Ada di apa namanya itu situs-situs itu ya. Iya. Di web-web itu juga saya lihat saya nggak pernah jumpa ya. Iya. Tapi sebenarnya itu sama aja gitu. Kecuali kalau di datasheet-nya ada itu ya. Oh iya. Begini logikanya. Saya gambarkan aja dulu ya. Iya. Yang sistem PCH. Saya besarkan aja deh. Ini anunya, prosesornya nih. Wah. Ya, CPU-nya. Nah, kemudian di sini PCH-nya ya. Iya. PCH-nya. Saya besarkan begini. Nah, nanti yang PCH ini kan langsung tersambung ke input output ya. Iya. Di sini gini banyak. Nah, disinilah memori kan begitu. Memori begini ya, jadi memorinya tersambung di sini gitu. Nah, kemudian ini juga tersambung ke kartu grafis. Iya. Ya, barulah ini kesana ke portnya ya. Iya. Nah, pada sistem PCH bukankah memory controller dan grafik controllernya Iya. itu kan sudah disatukan di sini. Iya. Makanya biasanya pada sistem PCH itu chip di dalam prosesornya itu core-nya ada dua. Jadi yang satu ukuran besar, yang satu ukuran kecil ini. Kalau ini adalah milik CPU-nya, core CPU. Oh, yang kecil tuh milik CPU. Iya, lah ini grafisnya ada di sini. Nah, memory controller itu dipasang di sini gitu loh, sebagian. Nah, di sini ya, misalnya ya disatukan dengan chip grafisnya. Jadi di sini ini adalah chip grafisnya yang graphic controller atau GPU-nya yang integrated itu di sini. Nah, ini disatukan dengan memory controller. Nah, kemudian setelah kayak gini, alur pengiriman data atau transmisi data sama saja. Jadi misalnya ya, katakanlah itu dari USB, dari keyboard gitu ya. Iya. Atau dari hard disk gitu ya. Atau dari mana saja itu. Inputnya dia akan masuk ke PCH ini ya. Nah, kemudian dialirkan langsung ke prosesor ini. Larinya kemana? Ya ke controller, memory controller. Ya, jadi ini yang IMC itu ya. IMC gitu ya. Itu adalah integrated ini. Integrated Ya. memory controller. Betul. Ini memory controller. Integrate. Nah, begini ya. Dia masuk di situ. Nah, data yang masuk ke sini ini, data input, langsung ke memory controllernya, baru dikirim ke memori utama. Kalau mau diolah dari memori utama menuju ke memory controller ini, baru dialirkan ke CPU-nya. Hasilnya dikembalikan ke memory controller, kemudian disimpan di memori utama. Iya. Kalau ditampilkan ke monitor ya, maka di sini ke memory controller, dari memori utama ya ke memory controller, kemudian diolah oleh grafis ini. Barulah langsung ke portnya, nggak usah melalui ini, ada saluran langsung ke port. Kalau langsung ke port kan nanti melalui ini kan FDI ya, ini kan DMI atau GPI ya bisa itu, terus di sini ada FDI ya. Nah ini, kemudian di sinilah yang masuk ke portnya. Yang kemarin ada DVI ya, ya kemudian display port ya, itu masuk ke sana langsung ke portnya. Kalau ternyata pakai grafik luar, yaitu di slotnya ya, maka data dari memori utama ini dibawa ke memory controller, nggak usah melalui ini, jadi dia langsung bypass menuju ke kartu grafis di sini, barulah ke monitor. Logikanya kan sama, ya. Cuma saja di sini memory controllernya disatukan dengan graphic controller masuk dalam kemasan CPU. Seperti itu.
Iya, iya. Jadi secara logika sama. Iya, iya. Nah, terus begini, ya bagi mereka yang tidak melihat dari dasar ya, Iya. akan bingung. Iya, bingung ya. Tahu-tahu melihat ini, apa itu memory controller, integrated memory controller, apa itu graphic controller yang disingkat IGC itu. Iya. Ya, nama lainnya nanti kalau yang eksternal itu namanya GPU ya. Iya. Itu apa? Terus mengapa seperti ini? Apa itu FDI? Apa itu DMI? Ya pasti akan bingung. Itulah sebabnya untuk bisa menjelaskan yang modern yang sekarang dipakai di Core 9, Core 7, Core 3 dan lain-lainnya ini harus dimulai dari yang kuno dulu. Iya. Tahap-tahap akhirnya perkembangannya semacam ini. Iya. Kalau tiba-tiba kita menjelaskan ini tanpa itu, ya pasti blank. Iya. Makanya di sini jangan sampai kita ketika membicarakan hal yang lampau sudah kita kasih tahu. Iya. Kita harus belajar yang lampau dulu, yang Iya. kuno. Nanti ujung-ujungnya kita itu ke yang Baru. modern. Jangan langsung bilang begini, wah ini yang dibahas kuno aja. Wah, ya. Kuno aja jadi, wah ini yang dibahas. Ada loh yang komen begitu ya. Tapi nggak apa-apa lah karena mereka tidak tahu ya. Iya. Wah ini yang dibahas kuno-kuno aja kayak orangnya lah ya. Ya memang saya orang kuno ya. Dan juga kami banyak kekurangan, kami orang bodoh ya. Jadi kita juga menjelaskan apa yang kami ketahui. Ini adalah sistem yang modern. Iya. Ya. PCA single. Ya sama aja nanti kalau data itu bagaimana kalau disimpan. Ya data yang ada di memori utama ini masuk ke memory controller ya. Kemudian dikirim melalui DMI, bukan FDI. Kalau FDI kan khusus grafis ya. Iya, iya. Ke DMI ke sini, masuk PCH, barulah dikirim lah. Data itu mau disimpan mana? Kalau USB. HDD ya ke HDD, Oh, kalau iya. ke USB, misalnya Flash flash disk, ya masuknya ke sini. Jadi logikanya sama seperti pada chipset konvensional maupun yang IOA. Iya. Itu Ya. yang seperti motherboardnya itu ya, Yang ya? Oh ya, ini kebetulan ya, ini motherboard yang tipe baru ya. Iya. Jadi ini CPU-nya ya, tapi ini CPU-nya nggak saya pasang, ini penutup CPU tuh ya. Dan inilah PCH-nya begitu. Iya, iya, Ya, iya. ini yang form factor mini ITX, ini mini ITX ya, Mini ITX. bukan ATX loh. Oh, iya. Ya, ITX Iya, ya. iya. Kalau mini ATX itu lebih kecil dari ini ya. Sedikit Oh. lebih kecil. Kalau ini mini ITX ya. Kalau saya kasihkan satu perbandingan dengan yang ATX misalnya. Ini yang kuno nih ATX nih. Lah ini perbandingannya nih. Wah ya. Seperempatnya. Ya, jadi yang sekarang kecil-kecil kayak begini yang Iya. modern itu Iya. ya. Oke, ini saya gambarkan di sini. Ini form factor mini ITX ini. Mini ITX, bukan ATX ya. Iya. Kalau ITX itu information ini singkatannya ya. Teknologi extended ya. Oh, Nah, extended. ya, extended. Extended. Ya, jadi yang diambil itu X-nya ini ya, ITX gitu ya. Iya, iya. Nah, kalau ATX ada juga yang mini ATX, bukan mikro ya. Ini ukurannya lebih kecil dari ini, sedikit lebih kecil. Itu ATX ini. Nah, kalau ATX itu singkatan advance ya. Oh, advanced Iya. technology extended. Betul. Di sini teknologi ini extended gitu ya. Ya. Ya udah X-nya aja yang saya besarkan. Nah, gini ya lebih jelas. Ya, ada Gitu. yang nulis gitu memang, Yang. Ya. Nah, ini perbedaannya. Kadang orang itu salah ya ketika kita bilang mini ITX, pikirannya langsung ATX gitu. Iya. Nah, apa dong form factor lah? Itu pada bahasan yang sebelumnya udah dibahas. Betul. Kalau kita nggak, memang akan kesulitan kita nanti itu mengikuti yang seterusnya. Iya. Ada nih. Iya, ya. Makanya kan kita nggak boleh lihat casingnya, Yang ya. Oh ya. Ya, itu penting ya. Kadang itu orang siapa yang tampil ke orangnya kayak orang goblok, orang bego, berarti itu yang orang kuno. Jangan ya. Karena kalau kita seperti itu ketipu, di depan rumah saya ini ada seorang profesor ya. Iya. Dia profesor yang paling senior ya di instansi kami. Tapi kalau keluar itu ya ampun pakaiannya kayak begitu gitu. Orang biasa kayak orang bilang itu
ini petani kayaknya kayak begitu ya. Padahal dia paling disegani di situ. Ya, saya aja kalau ketemu Bapak begitu ya. Ya, karena itu ya otomatis tergolong dosen saya dulu. Tapi orang lain nggak tahu loh itu siapa. Nah, jangan pernah melihat casing ya. Ya. Karena banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Oke? Oke ya. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama.